Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, saya Afrilian Yasmin dengan NIM 233111095, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang NKRI yang merujuk pada buku Fikih Kebangsaan karya Himasal untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Mustain Nasoha, SH, MH, MA, yang semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan memberikan sedikit wawasan untuk kita semua tentang NKRI. Yang pertama yaitu urgensi persatuan dan bahaya perpecahan. Seperti yang sudah kita ketahui, negara kita adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik itu ras, agama, suku, kebudayaan, dan lain-lain yang sangat beragam ya. Nah, keberagaman ini bisa saja menjadi kekuatan bagi bangsa kita di kancah pergelutan internasional jika kita menerapkan adanya persatuan. Namun sebaliknya, jika kita tidak bersatu, keberagaman ini bisa saja menjadi bumerang yang akan bisa menghancurkan negara kita. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan adalah hal yang penting bagi setiap bangsa, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia. Seperti yang terdapat dalam firman Allah, yaitu surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu kepada tali agama dan janganlah bercerai-berai. Dalam Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan sahabat Ibnu Mas'ud menafsirkan kata hablullah pada ayat di atas dengan arti jamaah. Sedangkan dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan perbedaan yang dilarang oleh agama adalah perbedaan yang menyebabkan kehancuran. Nah, sedang bahaya perpecahan juga Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsyalu wa tadhhabu hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, yang artinya taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, serta bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pernahkah kalian berpikir bagaimana situasi negara-negara yang sekarang sedang porak-poranda, yang sekarang sedang dijajah? Suasananya sangat sulit, apa-apa terbatas, tidak bisa apa-apa, kehilangan semuanya, detik per detik pun keadaan sangatlah mengancam nyawa. Yang tersisa di hati mereka adalah harapan kapan mereka dapat hidup damai, hidup tentram, dan kapan generasi-generasi mereka dapat merajut asa kembali membangun pendidikan. Terbesitkah di hati anak bangsa? Apakah bangsa Indonesia kelak juga akan mengalami hal tersebut lagi? Tentu saja tidak, karena persatuan adalah hal yang penting yang harus ditanamkan di setiap hati sanubari setiap generasi anak bangsa. Yang kedua, relasi agama dan negara. Agama dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah hal yang saling terpaut, saling terhubung. Agama tanpa negara adalah hal yang sia-sia, karena dalam menerapkan syariat dan peraturannya, agama memerlukan keterlibatan dalam pemerintahan dan keterlibatan
dari suatu negara. Sedangkan satu negara tanpa agama akan hancur lebur dan tidak terdapat ketertiban di dalam negara tersebut. Agama membekali pemeluk-pemeluknya dengan peraturan, perintah, dan larangan yang harus dijauhi sehingga membuat tatanan kehidupan menjadi lebih tertata. Yang selanjutnya yaitu bab tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan tentang cinta tanah air dan bela negara. Oleh sebab itu, paham ini sangatlah penting bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, paham ini haruslah terpatri di dalam hati dan jiwa setiap anak generasi bangsa, sehingga dapat terjaga dan dapat lestari kemajemukan dan keberagaman dari bangsa Indonesia, baik itu agama, suku, ras, dan kebudayaan, sehingga terciptalah suasana negara yang aman, damai, tentram, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga kerukunan, sehingga ini dapat menjadi kekuatan kita dalam pentas internasional dan menjadi tameng untuk memfilter dan juga tameng untuk serangan-serangan yang merusak kedaulatan negara Indonesia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali ancaman yang mengancam kedaulatan NKRI, baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, salah satu faktornya yaitu globalisasi. Jadi globalisasi ini membuka keran transformasi di berbagai bidang yang memiliki dampak baik negatif maupun dampak positif, yang kalau kita tidak pintar-pintar dalam memfilter dan memilihnya akan menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu kesatuan dan faktor yang menghambat persatuan kita bersama. Namun naasnya keran globalisasi ini sudah mulai berdampak di sebagian generasi anak bangsa. Padahal sungguh nasionalisme telah dituntaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi, kana idza qadima min safarin fanazara ila judranil Madinah au du'a rahilatu wa in kana ala dabbatin harfukaha min hubbiha. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya ketika Rasulullah pulang dari berpergian dan melihat dinding kota Madinah, beliau mempercepat laju kendaraannya, dan bila mengendarai tunggangan lain seperti kuda, maka beliau menggerak-gerakkan karena begitu besar cintanya kepada kota Madinah. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan dalam hadis ini terdapat petunjuk dari keutamaan kota Madinah dan menunjukkan, mengisyaratkan betapa cintanya Rasulullah kita kepada kotanya, kota Madinah. Namun di balik keutamaan kota Madinah, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kurang lebih begini, wahai Rasulullah, apakah engkau merindukan kota asalmu? Nah, Rasulullah pun berkata, ya, aku merindukan kota Mekah. Oleh karena itu, turunlah suatu ayat, yaitu Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzi faradu alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembalimu, yaitu Mekah. Menurut Ismail Haqqi dalam tafsirnya Ruh Al-Bayan, pada ayat ini terdapat isyarat bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Sementara menurut para pakar hadis, Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ajluni
Cinta tanah air merupakan hal positif apabila sebabnya adalah menyambung persatuan, menyambung tali silaturahmi, mengasihi fakir miskin dan anak yatim. Alhasil, nasionalisme tidak perlu dipertentangkan dengan Islam. Bahkan sebenarnya justru dapat menjadi media untuk menyalurkan ajaran-ajaran Islam. Semangat nasionalisme atau sering kita sebut dengan hubbul waton juga secara tidak langsung dapat menjadi satu akidah dalam ajaran umat Islam. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mempertahankan NKRI? Jadi NKRI itu bagaikan eksistensi dari Islam. Nah, suatu agama tidak bisa tegak di dalam negara yang sedang berselisih. Jadi agama hanya bisa tegak di dalam negara yang aman dan damai. Jadi mempertahankan NKRI adalah suatu bentuk pengimplementasian dari 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Tiada gading yang tak retak. Bila ada salah kata, salah pengucapan, salah arti maupun kekurangan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada kritik, saran, dan pembenaran, silahkan tulis di komen ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.